Hey you guys, selamat datang kembali di channel i3S. Gimana kabar kalian? Ya aku harap tetap baik-baik aja. Kuotanya masih bersama aku Dilan yang akan membawakan alur cerita filmnya. So di video kali ini kita akan merecap alur cerita dari film Magical Shooter 2021. Sebelum lanjut ke alur filmnya, pastikan kalian udah subscribe dan ini dia recap film Magical Shooter 2021. Film diawali dengan sebuah aksi baku tembak antara seorang agen tangan hantu dengan sekelompok geng bayaran di sebuah gerbong kereta. Walaupun sendirian, si agen ini ternyata mempunyai skill level dewa yang mana meskipun solo player, ia tetap bisa meratakan semua orang-orang itu tanpa sisa hingga di akhir pimpinan geng pun berkata, setelah mengatakan itu, film pun dimulai. Film diawali dengan sebuah transaksi besar antara seorang kepala polisi di daerah itu dengan seorang pemuda yang mengaku-ngaku dirinya adalah sang agen tangan hantu. Setelah memberitahu apa pekerjaannya dan sepakat, kepala polisi itu pun memberikan uang muka sebagai tanda jadi, tapi gak lama setelahnya transaksi itu dibatalkan karena tempat itu langsung diporak-porandakan oleh sekelompok gengsi hetang dengan agennya bernama Lefeng. Gak lama kemudian ternyata si agen tangan hantu juga datang ke tempat itu. Jadi ternyata dua gen itu datang ke sini untuk memperebutkan pemuda ini yang namanya adalah Lulang. Karena Lulang merupakan adik master penembak nomor 1 di Cina yang belum lama ini meninggal. Singkat cerita, Feng pun berhasil menang dan ia pun membawa Lulang ke markas besar gengnya yaitu geng si Hetang. Setelah berbincang-bincang santai dengan Lulang, Bos He pun berkata, Lulang harus membalaskan dendam Senli, yakni kakak Lulang yang mati akibat dibunuh oleh si agen tangan hantu saat bertugas. Lulang yang awalnya tak percaya karena sejak remaja sudah berpisah dengan sang kakak, akhirnya ia pun percaya ketika Bose memberikan liontin pemberian kakaknya dulu. Karena percaya, akhirnya Lulang pun bergabung dalam gengsi Hetang dan kemudian Lulang pun dilatih dengan sangat keras untuk menjadi seorang agen yang tangguh yang tak kenal ampun. Beberapa hari kemudian, tiga pimpinan kota Jiangyun yakni Bos He, Ma Wenchang, dan Ma Songqi melakukan rapat rahasia yang membahas perihal menjaga reputasi dan keamanan kota Jiancheng. Perlu diketahui, tiga pimpinan itu adalah orang paling berpengaruh di kota Jiancheng yang mana segala urusan bisnis semuanya berada di tangan ketiga orang ini guys. Namun sayangnya, di rapat itu, Ma Songqi selaku panglima tentara di kota itu justru enggan ikut campur karena ia tahu bahwa di balik tiga pimpinan itu, mereka itu punya dua muka yang sama-sama pengen menguasai kota Jiancheng sendiri-sendiri. Mendengar itu, Ma Wenchang pun marah hingga akhirnya, di malam harinya, akibat kegagalan rapat rahasia itu, Lulang dan Feng mendapatkan tugas pertamanya yakni operasi melenyapkan Wei Yuheng.
kepala polisi tingkat 1 yang dianggap membahayakan kota Jiancheng karena ia adalah bawahan Ma Wenchang yang diam-diam telah menyelundupkan senjata api rakitan ke kota Jiangyun. Jadi setelah Ma Wenchang dianggap kalah dalam rapat itu, Bos He ini ingin melenyapkannya karena Ma Wenchang itu dianggap udah nggak berguna lagi. Malam itu dengan akting yang superior, Feng berhasil mengelabui sekelompok menjaga di lantai bawah, sementara Lulang bertugas sebagai eksekutor. Operasi pertama itu bisa dibilang mulus tanpa adanya satu halangan apapun. Beberapa hari kemudian, setelah kesuksesan operasi pertama, mereka pun kembali mendapatkan tugas kedua, yakni operasi melenyapkan Panglima Ma Wenchang. Setelah mendengar berbagai macam instruksi, Feng, Lulang, dan sebagian anggota gengsi Hetang langsung berangkat ke TKP nih guys. Gak lama setelahnya, tepat di lokasi kejadian, muncullah si agen tangan hantu yang seolah-olah memancing mereka untuk mengejarnya. Melihat itu, Feng yang terpancing langsung mengejarnya hingga pengejaran itu membuat salah satu rekan timnya harus gugur nih guys. Di malam harinya, Lulang yang masih sangat terpukul itu semakin syok ketika ia melihat tangan hantu yang tiba-tiba keluar dari dalam rumahnya. Dan ternyata si tangan hantu itu telah membunuh 2 anak yatim yang selama ini Lulang rawat sejak kecil. Entah bagaimana perasaan Lulang saat itu, namun yang pasti Lulang ini hancur banget nyampe Lulang pun hanya bisa nangis sekenceng-kencengnya. Keesokan harinya, Lulang yang tangguh kembali bangkit, kemudian kembali ke markas untuk meluapkan semua kemarahannya. Beberapa hari kemudian, karena saking dendamnya, Lulang kemudian menyelidiki lebih dalam untuk mengungkap siapa identitas asli si agen tangan hantu itu. Singkatnya, penyelidikan itu pun membuahkan hasil hingga Lulang pun menemukan titik terang di sebuah gereja dan berkata, karena tidak mendapatkan jawaban, Lulang pun meninggalkan selembaran nama dan nomor ponselnya bila sewaktu-waktu pengurus gereja itu mau memberitahunya. Di malam harinya, Feng pun menemui Bos He dan ia pun memberitahunya bahwa Lulang belum kunjung kembali karena sedang memburu si agen tangan hantu. Mendengar itu, Bos He pun akhirnya menyuruh Feng untuk membawa sebagian anak buah geng si Hetang untuk membantu Lulang membalaskan dendamnya. Malam itu, Lulang yang sengaja menyendiri di sebuah jembatan ternyata berhasil memancing si agen tangan hantu keluar dan tanpa pikir panjang, keduanya pun saling berduel nih guys. Setelah berhasil membuat si agen tangan hantu tak berdaya, kini Lulang seolah flashback ke masa lalunya ketika tangan hantu berkata, Lulang dulunya adalah bocah polos yang cengeng yang tumbuh bersama Shen Li. Shen Li itu belum mati dan Shen Li itu adalah si tangan hantu nih guys. Setelah mengatakan itu, Shen Li pun langsung ditembak mati, tapi Lulang berhasil diselamatkan oleh penjaga gereja sebelumnya. Keesokan harinya, ketika Lulang baru bangun, penjaga gereja pun berkata, Shen Li telah lama mencarimu hingga ke penjuru Cina. Ia juga menunjukkan berbagai macam informasi yang Shen Li kumpulkan dari berbagai media untuk mencari Lulang itu. Selama ini, Bos He itulah yang menjadi sumber semua konflik di kota Jiancheng.
Ia menyewa agen-agen khusus untuk melenyapkan Shenli dan petinggi-petinggi di sana supaya nantinya kekuasaan kota Jiancheng akan jatuh ke tangannya. Dan akhirnya, Bos He menjadi satu-satunya orang paling berpengaruh di kota Jiancheng. Dari awal film memang diceritakan seolah-olah karakter Bos He itu baik, namun nyatanya dialah dalang di balik semuanya. Setelah itu, di siang harinya, nampak Feng yang tengah dimarahi oleh Bos He karena ia tak bisa memastikan kalau Shenli itu memang sudah benar-benar mati. Akhirnya, Feng pun dihukum dengan kurungan beberapa hari. Di malam, operasi tahap 3 itu pun dilakukan meskipun tanpa agen-agen terbaiknya. Malam itu, mereka akan menjebak Panglima Ma Songqi dan berniat untuk melenyapkannya secara brutal. 你们这堆草包，有再多兵，有什么用啊？啊？知道为什么你会死吗？ Di lain tempat, Lulang memanfaatkan hal itu untuk menerobos markas Hetang dengan maksud membebaskan Feng dari semua skenario pembunuhan jahat geng ini. Gak lama kemudian, saat Feng sudah terbebas, mereka justru dikepung oleh semua anggota si Hetang hingga... Dan ketika Lulang juga hendak ditembak, tiba-tiba muncullah Shenli yang ternyata masih hidup. Kedua kakak beradik itu pun kemudian bersatu untuk melenyapkan inti dari semua permasalahan yang mereka alami selama ini. Setelah Bos He tertembak mati, film pun selesai.